Bisa tolong dimatiin nggak lagu dangdutnya? Kecil begini aja ribet banget sih. Lu pulang aku sana. Segini kecilnya dibilang semangat soalnya. Tapi saya kedengeran tuh, ibu kalau mau dangdutan di luar aja. Selebgram Dara Arafah marah-marah di rumah sakit, ada yang sakit malah dangdutan. Berita viral kali ini datang dari Dara Arafah, guys. Dalam postingan terbarunya di Instastory Instagram, selebgram Dara Arafah ini terlihat marah-marah nih sama pengunjung rumah sakit atau pengunjung pasien gitu ya, guys. Diketahui selebgram Dara Arafah ini tuh sedang menemani neneknya yang sedang sakit di rumah sakit gitu, guys. Tapi karena terganggu dengan musik dangdut yang cukup keras di kamar tersebut, jadi Dara Arafah ini tuh kayak marah-marah atau menegur nih sama salah satu pengunjung pasien tersebut. Jadi posisinya nih dalam satu ruangan itu tuh ada 3 pasien, guys, dengan masing-masing kerabatnya yang sedang menemani gitu, guys. Tapi salah satu dari pengunjung atau dari kerabatnya pasien ini tuh kayak nyetel lagu musik dangdut yang cukup keras dan terdengar nih sama neneknya Dara Arafah, sehingga neneknya Dara Arafah itu kayak terganggu dan gak bisa istirahat, guys. Dan posisinya itu tuh malam gitu ya, waktunya orang-orang istirahat. Sontak Dara Arafah itu kayak marah atau misalnya kayak negor nih sama ibunya gitu, guys. Tapi malah ibunya ini tuh kayak nyolot gitu, kayak nggak mau dibilangin gitu, guys. Pengunjung pasien tersebut itu kayak malah marah balik nih sama Dara Arafah gitu, guys, dengan alasan Dara Arafah ini kan mau balik, dan pengunjung pasien ini juga berdalih kalau suara dari handphonenya itu tuh kecil jadi nggak kedengeran, padahal kedengeran kenceng banget gitu, guys, di area tempat tidur dari neneknya ini. Kita lihat dulu aja videonya. Keganggu ya? Saya kedengeran tapi di sini. Kalau mau dikecilin lagi ya, Mbak. Bisa tolong dimatiin nggak lagu dangdutnya? Kecil begini aja ribet banget sih. Lu pulang aku sana. Segini kecilnya dibilang semangat soalnya. Tapi saya kedengeran tuh, ibu kalau mau dangdutan di luar aja. Lu pulang kan, Pak? Nggak jaga kan? Biasanya kan juga yang marem. Ngorongnya banget. Dikasih tahu pelan-pelan, bukan menghargain orang sakit kalau mau dangdutan di luar. Nenek saya tadi nggak bisa tidur. Orang lain juga nggak tidur kali, tanya noh, siapa pun nanya. Lu nggak bisa menghargain yang lain di sini. Nggak gede kali. Saya kedengeran tapi kalau mau pakai earphone aja, Bu. Kasihan di sini ada orang lain kalau mau dangdutan di ruang VIP sendiri. Tolong ya, Bu, dimatiin sekali lagi, saya tegur. Nah, karena postingan tersebut jadi rame gitu, jadi tuh netizen ini tuh ikutan gerem nih sama ibu-ibu penunggu pasien tersebut gitu, guys, kayak tidak menghargai pasien yang lain. Bahkan di dalam video tersebut Dara Arafah ini tuh sempat mengatakan kalau ingin bebas gitu ya, ingin menyalakan musik keras-keras ya pindah aja ke kamar VIP gitu, guys, yang bebas mau ngapain aja. Ya pelajaran ya, guys, dimanapun kita harus menghargai satu sama lain gitu. Kalau misalnya kita mau bebas ya kita harus make sure kalau di sekeliling kita itu nggak ada orang atau misalnya nggak ada yang bisa terganggu dengan kebebasan kita gitu, kan. Tapi kalau misalnya lihat dari videonya gitu ya, di aku pribadi sih aku ikutan gerem dan ikutan kesel juga gitu, guys. Kalau misalnya aku di posisi Dara Arafah pun pasti bakal ngelakuin hal yang sama. Apalagi ini kan di rumah sakit dan nggak seharusnya nyetel lagu atau musik yang cukup kenceng atau keras gitu ya, guys. Walaupun mungkin di sebelahnya atau mungkin di pasien sebelahnya itu nggak terganggu. Tapi ini sudah diselesaikan gitu ya, guys, dan sudah ditegur juga nih sama perawatnya di sana gitu, guys. Gimana nih menurut kamu, guys? Ikutan kesel nggak nih? Lanjut di kolom komentar ya. Itu mbak yang negur masih terlalu halus penani yang aku gawak ke satpame kon rono sisan kon negur ya. Kalau tipikal nggak bisa dibilangin secara halus, ngetok sisan rono dowongi sisan itu sing nyetel musik sepanjang waktu sampai mudek-mudeki pasien sebelahnya. Buat tadinya nyewa kamarnya VIP, nggak mengganggu seperti itu. Pasien lainnya kan juga pengen tidur tenang dalam proses penyembuhan. Enek toyo malah nyetel konser pakai headset daripada mudeki tonggone. Jadi pernah aku juga ngalamin hal yang sama pada saat aku jagain kakak aku lagi sakit. Jadi mereka itu adalah pasien baru. Kita udah berapa harian begitu di rumah sakit. Kebetulan mereka itu datang, dia juga jagain neneknya, tapi kalau aku jagain kakak aku. Terus
pas malam-malam tuh mereka kan rame-rame ya, mereka kan datangnya malam terus rame-rame. Malam pertama itu masih masih biasa saja, nggak ada yang aneh-aneh gitu yang mereka buat. Tapi pas malam kedua itu mereka kan mau keluarganya itu datang kan, ada entahlah itu anaknya sama ada ibu-ibu juga yang datang ngejengukin. Terus habis itu kita kan udah mau istirahat nih, udah malam, udah mau istirahat. Kebetulan ini ada tempat tidurnya kakak aku, dan di sebelahnya itu neneknya mereka gitu. Terus udah mau tidur, tiba-tiba kita kaget ada yang mutar musik dangdut yang pokoknya dangdut. Terus kencang banget. Kebetulan di ruangan itu pasien hanya kakak aku sama neneknya mereka gitu, dan mereka itu mau tidur nyetel musik guys. Terus aku yang nggak, kan namanya juga di rumah sakit ya, dan orang-orang sakit itu kan pasti butuh ketenangan, apalagi mereka itu kan susah tidurnya. Jadi kalau misalnya udah waktunya tidur itu pasti mereka maksa untuk tidur gitu. Tapi kalau ada yang ngeganggu gitu kan, kita juga yang jaga pasien itu risih gitu. Terus aku samperin dong, aku tegur, sama ada kebetulan yang nyetel itu adalah bapak-bapak. Terus aku kasih tahu dong sama ibunya, boleh dikecilin nggak musiknya, atau kalau bisa dimatiin, kan ada pasien yang lagi sakit gitu. Terus kalian tahu apa? Dia hanya ngecilin volumenya guys, tapi itu kan kita kan di ruangan ya, dan kalau tengah malam gitu kan pasti kedengeran banget gitu suaranya lah. Karena kakak aku udah nggak bisa tidur, dia duduk lagi gitu. Aku yang kayak nggak apaan, jadi aku langsung ke bapak-bapaknya. Sebenarnya nggak bapak-bapak sih, kayak masih muda gitu juga sih. Saya samperin, kak bisa dimatiin musiknya karena kakak saya nggak bisa tidur gitu, pasien nggak bisa tidur, keganggu. Terus kalian tahu apa? Dia matiinnya sambil liatin aku kayak gini, kan dia sambil bobo tuh, yang lihat apa kan, langsung dimatiin tanpa ada kata apapun. Enggak, oh iya, enggak ada, langsung matiin. Terus aku diliatin kayak gini, norak lo kalau pengen kayak gitu VIP aja sana, atau kalau pengen dangdutan lo ke karaoke aja dulu. Jadi di sini Dara Rafa tuh lagi nungguin yang sakit kalau nggak salah ya, kalau gue lihat dari videonya. Soalnya dia ngomong gitu agak sedikit komplain, bukan sedikit komplain sih, harusnya ngasih tahu aja ke ibu-ibu yang di ujung ini. Tahu dari rumah sakit, malah dia ngeplay lagu dangdut dan suaranya sampai kedengeran ke tempatnya Dara Rafa yang ada di sini nih. Ya keras sih pasti, dan gue juga kalau gue ada di situ pasti bakal komplain, bakal ngomong juga, ini keganggu banget ya. Apalagi kalau jam-jamnya istirahat. Si ianya bukan jam-jamnya istirahat, misalkan siang-siang ya lu kayak on aja gitu. Ini rumah sakit, lu ngedengerin dangdut ya udah mending di rumah aja dangdutan gitu ya. Tapi ya dibalik semua itu gue juga ada pengalaman akhirnya ya. Gue mau cerita nih sekarang, dimana waktu itu juga gue terganggu seperti ini. Gue tidak di ruang VIP, tidak punya duit saya kesana ya. Cuman ya akhirnya pas lagi tipes, gue kebangun malam-malam karena ada suara berisik gitu. Terus akhirnya gue nggak bisa tidur lagi gara-gara misalkan gue di sini nih. Nah, yang di sini nih sebelah gue banget, bapak-bapak tidur sambil mengorok. Kan bingungnya saya ya, mau dibangunin dia bangun, terus nanti ngeganggu tidurnya dia lagi sakit gitu. Terus kalau nggak dibangunin ya saya juga pengen istirahat. Ya mau nggak mau akhirnya ya saya pengpetan lah telinga saya gitu ya. Jadi tutupin aja sih, pakai headset aja. Yang penting gue bisa tidur aja. Dan ya bisa tidur meskipun ya harus penuh perjuangan untuk menutup telinga biar gak kedengeran di suara ngoroknya. Itu aja sih. Cuman ya ini tips juga buat lo yang mungkin gitu ya, amit aja ya. Lo masuk rumah sakit ternyata tiba-tiba bed sebelah lo ini memang tidurnya ngorok dan lo keganggu. Pesen dari gua, tidurnya duluan. Jangan sampai dia tidur duluan. Lo tidur duluan. Abis itu ya biar lo gak keganggu aja sih. Setidaknya kalau lo kebangun
gara-gara ngoroknya dia, lu sempet tidur aja dulu gitu, lu bisa istirahat aja dulu daripada ya lu nggak tidur sama sekali guys. Tapi gue bingung sih kalau kayak begini ya. Ya siapa tahu ada yang tahu gitu ya, kalau ada bapak atau enggak yang bed sebelah ngorok gitu, apa kita harus laporan ke perawatnya gitu, Mbak maaf yang sebelah ngorok, saya nggak bisa tidur, gimana ya? Gue bingung deh, bingung.